Hari Senin, Senin. hari Senin minggu ini ya, tanggal 26 kalau nggak salah. Jadi dari runutan apa yang ditanyakan oleh penyidik adalah apakah kita sebagai peneliti memiliki otoritas untuk meneliti, mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Jadi ditanyakan otoritas dari peneliti seolah-olah kita memiliki izin untuk memeriksa atau memberikan jawaban kepada publik terkait dengan ini, gitu, Bang Karni. Jadi yang berikutnya adalah yang ditanyakan seputar dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan hasil-hasil penelitian, pengkajian maupun software-software yang saya buat untuk meneliti baik lembar pengesahan skripsi maupun ijazah Pak Jokowi yang diklaim asli oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Nah, di situ saya sangat berhati-hati menjawab karena begini, Bang Karni. Penelitian itu kan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi bahkan kalau saya terangkan ke mahasiswa saya yang semester 7, semester 8 mau lulus pun belum tentu bisa memahaminya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya membumikan, mengeneralisasi apa yang menjadi metodologi penelitian saya kepada penyidik yang latar belakangnya SHMH. Nah, di situ saya khawatir bahasa yang membumi itu nanti takutnya bisa merugikan saya gitu. Karena ya ini kan penelitian tingkat lanjut. Bagaimana saya menjelaskan misalnya nilai-nilai intensitas dari kanal R itu mulai dari 0 sampai 255 yang merupakan representasi dari 8 bit per pixel. Nanti bagaimana saya membumikan itu? Jadi saya kebanyakan untuk metodologi ya, maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Takutnya itu ada misinterpretasi apa yang ditulis oleh penyidik dengan apa yang saya jawab terkait dengan technical prosedur dalam penelitian itu, gitu Bang Karni. Dan begitu juga dengan penggunaan atau perbandingan dua citra digital yang kita ambil, itu kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ini benar kecocokannya dengan itu, misalnya yang diklaim Pak Dumanto, terus yang diklaim dengan ijazah dari Pak Jokowi, itu kita crop, kita bandingkan, sebelumnya kita pre-processing dulu dengan sejumlah teknik image processing, baru kita cocokkan dan keluarlah hasilnya. Hasil tersebut ya dia harus dibalas dengan pengkajian orang juga, oh salah punyamu, itu nggak cocok dengan si ini buktinya, taruh ke media sosialmu atau dalam YouTube, presentasikan sajiannya, kajiannya, begitu. Tetapi kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi, dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya, begitu Bang Karni. Itu 93 atau 97 pertanyaan itu tentang apa aja? Tentu tidak tentang otoritas. 97 video pertama yang ditanyakan adalah diskusi kami dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast. Nah, di situ saya kan membandingkan, saya sudah datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, terus saya foto lembar pengesahan skripsi, terus saya analisa bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang diklaim yang ada di perpustakaan UGM itu memiliki teknologi yang tidak sesuai dengan zamannya. Karena tahun 85 ya hampir semua mahasiswa menggunakan mesin ketik manual. Pattern atau pola dari hasil ketikan manual itu tentu sangat jauh dengan produk dari software atau hardware secara digital. Ya, nah contohnya di belakang ini ya. Ini skripsi Pak Joko Widodo sebelah kanan. Nah, setelah saya analisa kerapatan DPI-nya maupun menggunakan neural networks, berbasis AI atau deep learning dengan model convolutional neural networks, ini sebelah kanan ini adalah produk dari Times New Roman. Times New Roman itu secara digital baru didistribusikan di Windows 31 tahun 92. Itu pun setelah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe. Baru mereka kembangkan sebuah teknologi font bernama PostScript.
tipe 1 itu tahun 92 dan produk tahun 92 pun saya sangat pesimis ini produk 92. Dengan kerapatan DPI seperti ini, tebakan optimis saya adalah dari word processor Microsoft Word dengan Windows XP, Windows Experience itu 2004-2005 Bang Karni dengan kerapatan seperti ini. Dan ini kalau di Zoom itu telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal itu kan ada titik-titik yang sangat rapat. Itu hanya bisa dihasilkan dengan software dan hardware dengan tingkat yang sudah sangat canggih. Kalau ini disimpulkan dengan kerapatan titik-titik itu disimpulkan oleh Dirtipidum yang hanya dengan meraba, terus merasakan, terus ada cekungan, lalu disimpulkan menjadi produk dari hand press atau letter press itu kan tidak ilmiah. Bagaimana menjawab ini, titik-titik ini kalau hand press itu menjadi garis. Karena bahannya tinta cair begitu ditekan melebor semua. Jadi titik-titik itu menjadi garis. Benar sekali teman-teman, tentu tadi penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ya, beliau ini juga sangat menggelegar sekali ya. Lantang sekali soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, tentu sampai saat ini kita nggak tahu kejelasannya bagaimana karena ada yang menyebut palsu, ada yang menyebut asli, ada yang mengklaim begini, ada yang mengklaim begitu. Tapi di sini kita sebagai masyarakat Indonesia perlu pembuktian atau kita perlu melihat ijazah yang katanya asli yang dipegang oleh Pak Jokowi, ya sekiranya beliau legowo untuk menunjukkan itu. Nah sebetulnya by logika berpikir bahwa ya kenapa harus ribet gitu ya, kenapa harus bertele-tele, kenapa harus berbelit-belit, kenapa harus gaduh dan lain sebagainya, ribut-ribut dan lain-lain. Bayar lawyers misalnya, pergi klarifikasi ke sana dan kemari, jemput ini dan itu dan lain-lain. Padahal kalau beliau tunjukkan sebetulnya kan sudah selesai. Ini sampai-sampai ke polisi, sampai-sampai ke sini, sampai-sampai ke sana, ke pengadilan dan lain-lain. Rakyat cuma meminta tunjukkan ijazahnya, sudah selesai. Sebagai kepala negara, sebagai presiden, emang rakyat nggak boleh ingin tahu ijazah atau lulusan pemimpinnya misalnya, ijazahnya misalnya. Ya meskipun memang lembaga terkait sudah menyatakan, sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi memang benar lulusan UGM, pernah kuliah. Tapi di satu sisi banyak orang yang mengatakan saya lulusan UGM tahun yang sama, tapi saya nggak kenal tuh sama Jokowi. Banyak juga yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan foto di ijazah itu bukanlah Jokowi, itu orang yang berbeda. Cuma data dirinya ya Pak Jokowi. Ada yang mengatakan dan ada yang juga informasi yang saya dengar dulu namanya Mulyono, tapi karena sering sakit-sakitan diganti jadi Jokowi. Jadi macam-macam. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia sebetulnya jadi bingung. Ini yang benar siapa, yang salah siapa, yang bikin gaduh siapa, dalangnya siapa. Negara luar, negara di luar negeri sana udah sibuk tuh, udah berpikir, udah merencanakan bagaimana pindah ke Mars, pergi terbang ke bulan, menciptakan robot dan lain sebagainya. Indonesia sibuk soal ijazah, soal wapres, soal ini itu dan lain-lain. Emang gak ada kerjaan lain selain itu? Atau bagaimana kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tapi oke lah ya. Kita menyadari bahwa persoalan-persoalan semacam ini sudah sering sekali terjadi. Nah, saya nggak tahu faedahnya apa sebetulnya ya. Tapi ya sebagai rakyat Indonesia ya kita berhak tahu. Dan Pak Jokowi juga harusnya legowo tunjukkan gitu ya. Kecuali Anda minta apa atau menuduh ijazah saya palsu, saya nggak mau kasih tunjuk. Ya kan saya punya hak, ngapain saya tunjukkan? Kan Pak Jokowi pernah sebagai kepala negara yang rakyatnya meminta bahwa tunjukkan dong ijazahnya kalau memang benar asli dan lain-lain. Kenapa nggak ditunjuk-tunjukkan sampai sekarang?
Ini kan sesuatu hal yang menimbulkan kecurigaan, memunculkan keraguan-keraguan. Kenapa nggak ditunjukkan? Padahal ijazah itu bukan aib, itu suatu kebanggaan. Kita punya lulusan, kita punya pendidikan, kita sarjana, S1, S2, S3, sampai S-teler sekalipun misalnya. Kan kita bangga. Apalagi lulusan universitas terbaik, apalagi lulus cum laude, IPK-nya tinggi, pernah menjabat sebagai ini, itu, dan lain-lain. Ya bangga dong. Kenapa nggak mau tunjukkan? Kan begitu yang muncul di benak pikiran kita. Tapi kita nggak tahu ini disengaja dipelihara agar tetap eksis atau bagaimana, kita nggak tahu juga. Atau ini sebagai pengalian isu atau apa, kita nggak tahu juga. Kata itu sering sekali kita mendengarkan di berbagai informasi media sosial, terutama di penyampaian teman-teman kita di komentar-komentar di video-video yang saya upload di channel ini. Tapi untuk lebih lanjut, saya akan coba menyampaikan bagaimana pemikiran dan pendapat teman-teman kita ya. Saya akan ulas di sini secepat mungkin ya, kita akan ulas. Udah tahu koruptor masih dibela, udah tahu ijazah palsu masih dipuja, udah tahu pelanggar konstitusi masih dilindungi, udah tahu turunan PKI pura-pura buta dan tuli. Dasar ternak nggak ngotak gitu ya. Di satu sisi memang kita melihat bahwa ini udah benar-benar ada sesuatu yang janggal. Ini sudah berbohong. Kenapa masih ada yang membela? Kenapa masih ada yang mendukung? Dulu Pak Jokowi bilang bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Tahu-taunya baru-baru ini Pak Kasmujo bilang bahwa saya bukan dosen pembimbing Jokowi. Saya bukan dosen. Pada tahun itu beliau masih asisten, masih asdos, asisten dosen. Bagaimana mungkin asisten dosen bisa jadi dosen pembimbing? Kan ngaco tuh. Ya gimana Pak Kasmujo menyampaikan bahwa beliau sama sekali tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Bang Rismon ya, like kita Rismon ya, atau tulang kita atau apalah itu ya. Beliau mengatakan bahwa ayo kita uji. Beliau bahkan sudah ada hasil, sudah punya data sendiri ya, secara saintifik ya, digital forensik, secara ilmiah ya. Dan kita sebetulnya sebagai masyarakat yang nggak ingin, saya sebetulnya nggak pengen lah, saya sebagai masyarakat nih, sebagai warga negara, saya nggak pengen, saya nggak ingin, saya nggak percaya misalnya kalau itu dibuktikan secara hukum, dibuktikan secara politik. Yang ingin menjadi pembuktian adalah secara ilmiah, diuji bersama, diteliti bersama, keluarkan ijazahnya. Ini yang digugat ijazah, yang dipersoalkan ijazah, yang digugat ijazah tak pernah muncul ke permukaan. Ada putusan menyatakan bahwa itu asli, tahu-taunya kita belum lihat ijazah itu, belum pernah muncul ke permukaan. Seolah-olah ya rakyat semacam dipaksakan percaya pada sesuatu yang belum dilihat. Kan aneh. Tapi ya mungkin itulah by logika berpikir saya, itu menurut pandangan hemat saya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya bolehlah silahkan sampaikan nanti di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja ya. Buat Bang Rismo tadi luar biasa. Thank you, terima kasih, salam dan sampai jumpa.